Karena sifat manusia, saudara tahu sendiri ya, makin dilarang, makin apa saudara? Sama seperti misalnya kita saudara, ketika Anda sebagai karyawan atau Anda sebagai bos, Anda bekerja di sebuah perusahaan, ya kan? Anda punya status yang bagus. Kadang-kadang suka muncul godaan. Udahlah, mumpung kamu bos, kamu kan bisa suka-suka apa saja. Udah, mumpung kamu pimpinan, kamu bisa seenaknya saja gitu loh. Itu nggak ngomong sesuka hati. Kadang-kadang bisa saja memperlakukan tidak adil. Namanya bos, suka-suka dia lah. Betul nggak saudara? Ya, begitu juga dengan karyawan, saudara. Ketika kita bekerja sudah cukup lama, tapi misalnya kita mendapatkan kompensasi yang tidak maksimal, atau kita mendapatkan perlakuan tidak baik, ya kan? Atau kita melihat ada celah-celah sebagai karyawan bisa memanfaatkan kesempatan dan kesempitan. Ya, kadang-kadang kita suka berpikir, kamu kan orang lama, kamu kan orang dalam, kamu kan orang yang bisalah tahu celah-celahnya, bisalah kita ambil celah-celah untuk berbuat sesuatu gitu. Ya, orang yang kasar, keras, kadang-kadang mereka juga kejam, sebagian mereka juga orang yang barbar. Ya, saudara. Mereka orang yang tidak terpelajar, yang gampang sekali terprovokasi, yang gampang sekali untuk diiming-imingi, yang gampang sekali untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal, saudara. Tetapi Yesus mampu menaklukkan orang-orang seperti ini. Dia bisa menghadirkan terang. Dia bisa menghadirkan terang di sana. Bahkan yang tadinya mereka harus mengalami maut, tapi kehadiran Yesus selamat. Injil Kerajaan Allah, nama Yesus, berita tentang keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi. Karena Yesus sendiri membuktikan di Kapernaum ini, di wilayah Danau Galilea ini, disinilah berita Injil disiarkan di seluruh tempat di mana bangsa-bangsa berkumpul. Jadi keselamatan milik semua orang. Yesus untuk semua orang. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mengambil sebuah tema, yaitu Sang Penakluk. Sang Penakluk. Nah, di masa pandemik, saudara, di masa pandemik ada satu fenomena ya, yaitu makin maraknya orang naik sepeda. Betul ya, saudara ya? Jangan-jangan Bapak Ibu, saudara juga pelakunya, saudara juga ikut di dalamnya. Ya, mereka walaupun pandemik, ya, yang harus mereka stay at home, mereka harus bekerja, beribadah di rumah, belajar di rumah, tapi ada situasi keadaan di mana akhirnya orang pengen sekali keluar dari situasi keadaan jenuh. Mereka pengen sekali coba untuk menyehatkan badan yang mungkin dengan cara yang sederhana, yaitu naik sepeda. Betul nggak Bapak Ibu ya? Nah, ini adalah salah satu usaha manusia. Sekalipun di masa pandemik, kita ini tidak mau terus-menerus terkungkung, terpenjara, dan kita merasa kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mengapa, saudara? Karena memang manusia memiliki semangat jiwa penakluk, saudara. Nah, ngomong-ngomong tentang sepeda, saudara, ada seorang ya dari Inggris ya, seorang petualang dari Inggris, di usianya yang ke-24 tahun, pria asal Inggris ini mampu mengejutkan seluruh dunia loh. Ya, dia bernama Alastair Humphreys. Ya, Alastair. Orang ini, saudara, meninggalkan negaranya untuk melakukan sebuah perjalanan melintasi daratan besar, ya, melewati Afrika, Amerika dengan bersepeda. Wah, ini hebat ini, saudara. Dan di sini dicatat ya, saudara, sumber yang saya dapatkan, jarak tempuh yang dilalui dengan naik sepeda ini adalah 46.000 mil atau 74.000 kilometer. Wow, ini kalau orang yang masa-masa pandemik naik sepeda paling jaraknya berapa kilometer, saudara? Ya, kalau saudara bisa nempuh jarak 20, 50 km, 100 km mah hebat ya. Ini 40.000 mil atau 74.000 km. Nah, untuk mencapai 74.000 km ini ditempuh selama 4 tahun, saudara. Bayangkan tuh, hebat ya, hanya dengan naik sepeda. Saudara mungkin bisa lihat gambar ini. Ini orangnya, saudara ya. Ya, dengan sepedanya, dan salah satunya adalah dia melewati sebuah medan padang pasir. Ya. Nah, ini salah satu contoh ya, bahwa manusia itu punya kemampuan untuk menaklukkan, ya kan? Mampu menaklukkan. Ini salah satu yang menarik ya, dengan naik sepeda, saudara. Dan saya yakin Bapak Ibu, bukan hanya sekedar manusia bisa menaklukkan jalan dunia ini dengan naik sepeda. Manusia punya kemampuan untuk menaklukkan dalam hal-hal yang lain. Ya, kenapa, saudara? Karena Tuhan menciptakan tubuh manusia ini, ya, Tuhan menciptakan Anda dan saya ini memiliki kemampuan sebagai makhluk yang bisa menaklukkan. Alasannya mengapa, saudara? Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 26
dan 28. Di sana dengan jelas Tuhan mengatakan, ya mari kita coba baca bersama-sama saudara, ini menjadi ayat pengantar kita, Kejadian pasal yang pertama saudara, ayat 26. Firman Tuhan berkata seperti ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas seluruh binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan saudara, garis bawah ada kata ini. Ya, bahwa Tuhan menciptakan manusia supaya mereka berkuasa. Nah, ayat 28 ditegaskan lagi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini ayat yang menegaskan bahwa Anda dan saya diciptakan oleh Tuhan yang sama. Tuhan kita yang menciptakan Anda segambar serupa dengan Dia. Salah satunya adalah kita memiliki kemampuan untuk menaklukkan. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu kita bisa melihat dari berbagai sumber, saudara bisa temukan manusia-manusia yang mampu menaklukkan. Betul seperti yang dikatakan firman Tuhan. Binatang ternak di darat. Ya saudara, ada orang yang begitu dekat, begitu menjinakkan singa, harimau, ya buaya, hiu, bahkan burung elang, burung raja wali. Mereka taklukkan. Manusia juga bisa menaklukkan ya bagaimana mereka bermain-main ya dengan gelombang di laut. Ya saudara, mereka melakukan sebuah selancar ya dengan gelombang yang begitu tinggi, mereka bisa nikmati. Manusia bisa menaklukkan gunung-gunung tertinggi di dunia. Ya, manusia bisa juga menaklukkan hutan, ya menerobos hutan, dan mereka bisa tinggal di hutan. Manusia juga bisa akhirnya saudara bukan hanya lagi ngurusin di bumi, naklukin alam flora dan fauna di bumi, tetapi manusia sampai tembus antariksa. Ya, kita sudah bisa menginjak bulan dan planet Mars. Bahkan mungkin ya akan ada penemuan-penemuan dan penaklukan baru lagi saudara. Itulah manusia. Nah, apalagi saudara bicara tentang teknologi. Ya, manusia bisa menciptakan, menemukan barang-barang teknologi yang canggih, yang luar biasa, saudara. Ya, dengan teknologi yang begitu luar biasa, manusia ciptakan itu. Untuk apa? Ya itu tadi, saudara. Ketika ada situasi keadaan yang sulit, yang tidak bisa diselesaikan, dikendalikan oleh tenaga fisik manusia, akhirnya dengan teknologi, manusia bisa lakukan itu. Itu sebuah usaha penaklukan, bukan? Nah, begitu juga dengan adanya alat-alat transportasi, saudara. Baik pesawat, kapal, truk, saudara, kereta api dengan kecepatan yang tinggi, itu juga sebuah usaha manusia menaklukkan diri. Dan hebatnya lagi, saudara, manusia pun, mereka bisa bermain di dalam alam roh. Mereka bisa bermain di dalam alam roh, saudara. Di dalam alam gaib, alam supranatural, dengan paranormal, dengan perdukunan, dan segala macam. Itulah manusia, saudara, bisa seperti itu. Ya. Nah, tetapi saudara, apakah yang harus ditaklukkan oleh manusia? Tentang menaklukkan dan menguasai, ini bukan hanya soal kita bebas berbuat apa saja tanpa batas. Atau kita suka-suka melakukan apa saja sesuai dengan keinginan hati kita. Tetapi bicara menguasai dan menaklukkan, ini juga bicara soal kita harus mampu mengekang diri. Kita harus mampu membatasi diri. Kita harus mampu untuk tidak melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Itu juga bicara menguasai dan menaklukkan, saudara. Karena sifat manusia, saudara tahu sendiri ya, makin dilarang, makin apa saudara? Makin dilanggar. Betul nggak saudara? Apalagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anak-anak zaman now, menghadapi sikap anak-anak zaman sekarang beda kayak zaman dulu saudara. Serius, kalau zaman dulu anak-anak kalau dilarang mereka takut loh. Kita pelototin aja mereka takut loh. Kita bilang, hei jangan lakukan. Mereka takut loh. Betul nggak saudara? Iya. Tetapi zaman sekarang dipelototin, pelotot balik, saudara. Kita diomelin balik. Nah, itu yang terjadi, saudara. Dilarang malah nanya, emang kenapa nggak boleh? Emang kenapa nggak boleh? Tuh, dibalikin, saudara. Berani balikin gitu. Memang bagus sih, satu sisi kritis ya. Tapi sisi yang lain, ini sebuah fenomena yang terjadi. Jadi, zaman sekarang kita mesti balik-balik. Kalau misalnya anak itu ngelarang, ya kita, oh ya udah, kamu nggak mau, ya udah, bikin aja terus. Ya, besok nggak usah pulang sekalian ya. Ya udah, nggak usah pulang. Digituin, saudara. Nah, itu baru mereka takut malah. Itu aneh ya, saudara. Nah, jadi, sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, bicara tentang menguasai dan menaklukkan ini bukan hanya soal bagaimana kita bebas berbuat apa saja, tapi ini juga soal membatasi diri, mengekang diri sehingga ada istilah apa? Menguasai diri. Saya ajak saudara membaca Kejadian pasal 4, ayat yang ke-7. Tuhan memberikan perintah juga. Ayatnya bilang begini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Lihat saudara, Tuhan beri perintah kepada
Kain, yang saat itu lagi marah karena persembahannya ditolak Tuhan kan. Nah, tetapi terlepas dari masalah yang terjadi saat itu, saudara, ada satu perintah Tuhan yang sangat tegas sekali, bahwa Tuhan menghendaki agar Kain berkuasa atas dosa. Artinya dia harus bisa kuasai dosa itu. Ini juga sebuah perintah Tuhan. Sampai sini jelas, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, kita boleh saja tidak mampu dan tidak harus ikuti tokoh-tokoh dunia yang mampu memecahkan rekor. Kita tahu ya, saudara, ada banyak rekor-rekor dunia terpecahkan ya. Itulah kehebatan manusia bisa menaklukkan. Mungkin kita tidak bisa seperti mereka. Nggak apa-apa. Itu bukan tolak ukurnya soalnya. Ya kan, saudara? Karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Betul nggak, saudara? Ya, kita mungkin tidak bisa menaklukkan seperti orang-orang yang bisa menguasai binatang, harimau, singa, gajah, buaya begitu ya, yang mereka bisa menaklukkan sampai ke antariksa, mereka bisa menaklukkan lautan yang luas, samudra yang dalam, mereka bisa membuat teknologi yang canggih. Mungkin kita tidak bisa melakukan itu. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang mau hidup mengiring Tuhan, maka wajib bagi Anda dan saya untuk meneladani satu tokoh yang memang telah memberikan contoh kepada kita semua. Menaklukkan kehidupan ini. Dan apa yang ditaklukkannya. Ini yang kita teladani, saudara. Dan tokoh tersebut adalah Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ajak kita membaca Matius pasal 4. Matius pasal 4. Ya, ini cukup panjang ayatnya, saudara. Jadi kita bagi dalam 3 bagian. Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan 25. Tapi saya mau bagi ini dalam 3 bagian, saudara. Yang pertama, Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, ini sebuah kisah yang tentu sudah sangat familiar. Ya, kita sering membacanya. Tentang kisah Yesus dicobai di padang gurun. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang ingin saya tekankan di sini, mungkin saya tidak membaca semuanya, tetapi saya ajak saudara membaca ada satu kata yang muncul berulang-ulang, saudara. Ada satu kata muncul berulang-ulang. Yang pertama, saudara, perhatikan ayat yang ketiga, saudara. Ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. 1. Kemudian kita baca lagi, saudara, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, begini firman Tuhan. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Oke? Saudara coba lihat ini ya. Bagaimana strategi setan untuk menaklukkan Yesus. Bagaimana strategi setan untuk bisa menggoda Yesus. Ya, ini banyak sekali, saudara, pelajaran yang kita petik dari kisah ini, bahkan mungkin juga tafsiran-tafsiran tentang ini. Tapi satu hal yang saya ingin sharing kepada Bapak Ibu sekalian, di Matius 4 ini khususnya tentang Yesus dicobai. Saudara, yang menarik ini, bahwa iblis memakai sebuah kata, jika engkau anak Allah. Pertanyaan saya, saudara, yang iblis omongin benar nggak? Iblis benar nggak kalau dia mengatakan bahwa Yesus anak Allah? Benar kan? Iya benar, Yesus anak Allah. Tetapi saudara bisa lihat ada isi bobot motivasi yang berbeda. Waktu dia ngomong tentang Yesus anak Allah, ini nuansa negatifnya itu kental sekali loh, saudara. Tapi tidak terlihat, seolah-olah itu terselubung sekali. Seakan-akan memuji tapi sebenarnya menyakiti. Seakan-akan dia sedang mengangkat-ngangkat, tapi sebenarnya sedang mau menjatuhkan. Wow, saudara, lihat ini, saudara, di Matius pasal 4 ini. Saya menyebut hal yang pertama. Apa sih yang kita harus taklukkan, yang kita teladani dari Yesus Kristus? Saya menyebutnya dengan istilah, kita menaklukkan padang gurun. Kita menaklukkan padang gurun. Dari pembacaan Matius 4 ayat 1 sampai 11 ini, saya simpulkan. Yang pertama, saudara, kita menaklukkan padang gurun. Nah, bicara tentang padang gurun, saudara, ini bicara yang pertama, saudara, bahwa padang gurun ini bicara tentang situasi keadaan yang di luar kendali kita. Situasi keadaan yang di luar perkiraan kita, yang membuat kita tidak nyaman, tidak aman. Ya, ini situasi yang membuat kita berada seolah-olah kita ini sendirian. Kita seolah-olah tidak ada yang bisa bantu, seolah-olah tidak ada yang bisa menolong. Ini bicara tentang medan, situasi, keadaan seperti itu, saudara. Itu padang gurun yang pertama. Nah, di dalam situasi keadaan seperti ini, saudara, hati-hati. Ya, hati-hati, karena banyak orang kalah dalam hal ini. Banyak orang jatuh dalam situasi keadaan seperti ini, saudara.
Ya, ketika situasi pandemik virus corona ini, saudara, saya perhatikan, saudara, ada begitu banyak di tengah-tengah situasi keadaan pandemik ini, banyak juga orang jatuh, banyak orang kalah, banyak orang takluk, bukannya menjadi penakluk, tapi jadi ditaklukkan. Ya, ini masalah, saudara. Ya, karena memang itu dia. Kita ini manusia seringkali ketika diperhadapkan dengan padang gurun, kita seringkali kalah di sini. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Daging ini, saudara, maunya yang enak-enak. Bukankah Yesus pernah berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh penurut, tapi daging lemah. Nah, ditambah lagi ketika kita masuk dalam padang gurun, kedagingan kita, saudara, waduh, lemahnya bisa berlipat-lipat. Betul nggak, saudara? Ini masalah, saudara, ketika kita menghadapi situasi seperti itu. Nah, ini yang pertama, saudara. Tetapi kita juga harus menyadari, bicara tentang padang gurun, ini bukan cuma soal situasi keadaan di luar kendali kita, atau yang di luar perkiraan kita, situasi yang tidak nyaman, yang tidak menyenangkan. Tetapi padang gurun juga bicara tentang situasi bahwa kita bisa mengendalikan dan kita bisa perkirakan. Ya, bisa, saudara. Maksud saya begini. Saudara, waktu iblis menggoda Yesus dengan mengatakan, jika engkau anak Allah. Jadi memakai status ya dari Yesus Kristus sebagai anak Allah. Tetapi didorong oleh iblis ya memakai nama status anak Allahnya ini untuk apa, saudara? Untuk supaya Yesus ini ditaklukkan. Dengan cara apa? Nah, waktu tadi, situasi keadaan yang tidak nyaman. Ya, begitu juga. Yesus digoda dengan menggunakan status yang sama, engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, dalam situasi yang Yesus bisa kendalikan. Yesus bisa perkirakan. Contoh, saudara, begini. Misalnya, kalau kita seorang mahasiswa. Status Anda mahasiswa kan? Betul? Nah, tiba-tiba misalnya ada orang ngomong gini, wah, kamu mahasiswa ya? Iya, mahasiswa ya, hebat ya kamu mahasiswa ya. Wah, kalau kamu udah mahasiswa, kamu mah pasti orang pinter dong. Kalau kamu pinter, udahlah, nggak usah kuliah lah. Udah, yuk main-main sama saya aja lah, kuliah gampang. Kamu kan pinter, kan kamu mahasiswa. Nah, ini saudara lihat, mempermainkan status kita, bener nggak? Tapi, coba perhatikan ini, kata-katanya. Ya, kesannya seperti memuji kita, tapi sebenarnya menjebak. Nah, ini yang dilakukan iblis kepada Yesus, saudara. Jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, wah, engkau anak Allah kan? Ayo dah, ubahlah batu jadi roti. Tuh, saudara lihat ya. Pinter ya. Dia menggunakan kalimat itu tiba-tiba untuk menyerang ini. Nah, tetapi dia nggak tahu berhadapan dengan siapa. Yesus Kristus mau dibohongin. Yesus Kristus mau diprank. Saudara, mana bisa. Ya kan? Dan Yesus bisa kalahkan itu, saudara. Situasinya iblis pinter banget ya. Ngambil celahnya situasi saat di padang gurun, Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, dan di masa-masa akhir dari puasa. Waduh, itu di masa akhir puasa, masa-masa lapar, saudara. Kalau misalnya masih puasa 3 hari, 1 minggu, mungkin laparnya masih belum berasa lah. Ya kan? Walaupun ya bisa lapar juga sih. Tetapi ketika di akhir puasa itu loh, saudara, itu kan godanya tinggi sekali. Nah, iblis bermain di situ. Dengan cara mengatakan, engkau anak Allah kan? Wah, engkau bisa lah, udahlah, waktunya juga udah makan aja lah. Ubah aja, batu jadi roti. Coba saudara perhatikan. Ya, ini godaan nih, saudara. Ya kan? Godaan terhadap apa? Kedagingan kita. Ya. Nah, begitu juga ketika iblis menggoda setelah dia kalah, dia goda lagi yang kedua kali. Dia bawalah Yesus ke hubungan bait Allah dan disuruh menjatuhkan diri. Lalu iblis ngomong lagi, jika engkau anak Allah, ayolah jatuhkanlah dirimu. Nanti malaikat-malaikat topang kamu kok. Kamu nggak bakal jatuh. Nah, coba saudara. Ini juga sebuah godaan untuk memicu kedagingan kita. Sama seperti misalnya kita, saudara, ketika Anda sebagai karyawan atau Anda sebagai bos, Anda bekerja di sebuah perusahaan. Ya kan? Anda punya status yang bagus. Kadang-kadang suka muncul godaan. Udahlah, mumpung kamu bos, kamu kan bisa suka-suka apa saja. Udah, mumpung kamu pimpinan, kamu bisa seenaknya saja gitu loh. Betul nggak? Ngomong sesuka hati, kadang-kadang bisa sadar memperlakukan tidak adil. Namanya bos, suka-suka dia lah. Betul nggak, saudara? Ya, begitu juga dengan karyawan, saudara. Ketika kita bekerja sudah cukup lama, tapi misalnya kita mendapatkan kompensasi yang tidak maksimal, atau kita mendapatkan perlakuan tidak baik, ya kan? Atau kita melihat ada celah-celah sebagai karyawan bisa memanfaatkan kesempatan dan kesempitan. Ya, kadang-kadang kita suka berpikir, kamu kan orang lama, kamu kan orang dalam, kamu kan orang yang bisalah tahu celah-celahnya, bisalah kita ambil celah-celah untuk berbuat sesuatu gitu yang bisa merugikan perusahaan. Nah, lihat saudara, itu kedagingan yang muncul, yang iblis akan serang kita, goda kita.
Yang saya sebut itu sebagai masa padang gurun. Jadi bicara soal padang gurun tidak selalu bicara soal masalah situasi keadaan yang susah. Ya, bicara soal padang gurun adalah bicara tentang bagaimana Anda dan saya menaklukkan kedagingan ini, menaklukkan hawa nafsu kita, menaklukkan segala keinginan mata kita dan keangkuhan diri kita dengan status yang kita miliki. Ini hati-hati saudara. Dan Yesus berhasil. Ya, begitu juga yang ketiga saudara. Nah, di sini iblis sudah terang-terangan. Dia udah terang-terangan. Ujung-ujungnya inilah. Akhirnya ketahuan juga. Ya, akhirnya iblis yang tadinya mau menjebak Yesus, sekarang Yesus bisa membuka aibnya setan dengan mengetahui, oh, goal akhirnya apa sih? Tujuan akhir dari setan ini apa sih? Ternyata tahu saudara. Supaya Yesus takluk di bawah kaki setan. Supaya Yesus menyembah setan. Wah, dan itu memang strategi setan. Ujung-ujungnya akan membawa Anda dan saya ke sana, saudara. Dan situasi padang gurun ini sangat memungkinkan banyak orang bisa jatuh dalam iman. Mereka akhirnya tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mereka akhirnya tidak lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemik seperti ini, saudara, sebagian orang ada yang semakin setia sama Tuhan. Semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mereka begitu rindu beribadah, mereka rindu melayani, mereka rindu untuk menjadi saksi. Tapi sisi yang lain, di tengah-tengah situasi pandemik ini, makin nyaman hidup kita, makin gak bergairah dengan Tuhan, makin jauh dengan Tuhan, dan ujung-ujungnya akhirnya saya khawatir, lambat laun tidak ada gairah lagi cari Tuhan, saudara. Ya, hati-hati dengan padang gurun, mari kita taklukkan. Amin, saudara, yang mau kita sama-sama menaklukkan padang gurun, yaitu bagaimana kedagingan kita bisa kita kendalikan, kita kuasai. Boleh angkat tangan saudara di rumah kalian masing-masing, dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sambil berkata, Tuhan, aku mau. Yang kedua, saudara. Yang kedua, apa yang ditaklukkan Yesus, saudara? Berdasarkan bacaan kita. Matius, sekarang kita pindah ke Matius pasal 4 ayat 12. Ya, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-22. Nah, dalam bacaan ini, saudara, maka kita temukan bahwa Yesus, setelah dia dari padang gurun dan meraih kemenangan, lalu Yesus masuk tampil di Galilea. Nah, di Galilea, saudara. Jadi, yang kedua, yaitu Yesus taklukkan Galilea. Nah, maksud dari Galilea ini apa, saudara? Ya, Galilea ini adalah sebuah danau ya, yang cukup besar di Israel. Ya, ini danau yang terbesar di Israel. Dan di dalam danau Galilea ini, saudara, ya bentuknya seperti lingkaran seperti itu dan terbagi dalam dua. Ada bagian bawah, ada bagian atas. Ya, dibagi dalam dua. Lalu ada beberapa kota-kota dan desa-desa di dalam ini. Ya, Galilea itu. Ya, itu situasinya seperti itu, saudara. Nah, yang saya maksud di sini Yesus taklukkan Galilea adalah begini, saudara. Kita tahu sama-sama ketika di pasal 4 ini ya, dan ayat yang ke-18 sampai dengan 22, Yesus di sini mendapatkan murid-murid. Murid-murid yang berasal dari Galilea, saudara. Ya kan? Dan orang-orang yang dijadikan murid-murid Yesus ini sebagian besar mereka adalah orang-orang yang latar belakangnya tidak terpelajar. Mereka bukan orang yang pandai, bukan orang yang berilmu tinggi, mereka bukan orang-orang kaya sebagian. Ada sih murid-murid Yesus yang pandai dan kaya, tapi sebagian besar murid-murid Yesus adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang yang berasal dari desa. Mohon maaf, ya, mereka ini adalah mewakili orang-orang yang kasar, keras, ya, orang yang punya kultur budaya yang sangat-sangat keras dan bahkan barbar. Ya, saudara. Mereka ini orang-orang yang berani melawan. Dan orang-orang Galilea ini orang-orang yang melawan pemerintahan Romawi. Mereka yang menolak sensus penduduk. Mereka yang berani melawan Pilatus. Mereka yang berani menentang kekaisaran Romawi. Dan mereka siap angkat senjata, bahkan rela mati. Jadi ini mereka orang-orang yang berani, saudara. Nggak peduli. Nah, ini kan bahaya, saudara ya. Ini bahaya ini orang-orang seperti ini. Ya, mereka orang-orang kasar sehingga anak-anak Zebedeus ya, itu mereka dikenal dengan julukan ya, mereka ini adalah orang-orang yang anak-anak guntur. Mengapa disebut anak-anak guntur? Yaitu, saudara, karena temperamen orang-orangnya. Marah sekali, gampang sekali, saudara. Dan salah satu yang bisa kita lihat adalah Petrus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, maksudnya apa di sini? Setelah Yesus yang pertama, karena dia bisa mampu menaklukkan kedagingannya, dia mampu menaklukkan hawa nafsunya. Maka yang kedua, saudara, ini yang juga yang penting, yang perlu kita taklukkan, saudara. Yaitu apa? Bagaimana hidup saudara dan hidup saya pada akhirnya bisa menarik jiwa-jiwa, bisa membawa jiwa-jiwa, dan bisa menjadi berkat terang bagi jiwa-jiwa, bisa menjamah para jiwa-jiwa yang hidupnya dalam situasi kondisi yang tidak baik, yang kasar, yang mungkin mereka punya latar belakang yang tidak bagus,
mereka dalam situasi keadaan hidup yang susah, kehadiran saudara, kehadiran saya bisa menjadi berkat buat mereka. Seperti Yesus, ya, Yesus masuk ke Galilea dan Yesus dapatkan 12 murid di sana dan sebagian besar orang-orang Galilea, dan mereka punya latar belakang hidup seperti yang sudah saya gambarkan tadi, tapi mereka menjadi murid-murid Yesus yang luar biasa. Ini Yesus sudah taklukkan, saudara, dan ini yang kita perlu teladani dari Kristus Yesus di tengah-tengah situasi seperti keadaan sekarang ini, saudara. Ayo, selain kita harus mencukupkan diri kita, kita harus memikirkan keadaan kehidupan keluarga kita, tapi mari kita juga boleh pikirkan keadaan orang lain. Apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka, untuk selamatkan mereka, untuk bantu mereka. Dan lewat hidup saudara, kehadiran kita, setidaknya kita menjadi orang baik di tengah-tengah keadaan situasi yang tidak baik. Amin, saudara. Ini penting sekali. Dari penjala ikan, diubah Yesus menjadi penjala manusia. Luar biasa, saudara. Ya. Nah, nats yang akan kita baca Matius pasal 4 ayat 14-17, saudara. Mari kita perhatikan nih. Supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulun dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sebab waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini yang saya maksud menaklukkan Galilea. Saudara lihat, di Galilea dengan tipe orang yang kasar, keras, kadang-kadang mereka juga kejam, sebagian mereka juga orang yang barbar. Ya saudara, mereka orang yang tidak terpelajar, yang gampang sekali terprovokasi, yang gampang sekali untuk diiming-imingi, yang gampang sekali untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal, saudara. Tetapi Yesus mampu menaklukkan orang-orang seperti ini. Dia bisa menghadirkan terang. Dia bisa menghadirkan terang di sana. Bahkan yang tadinya mereka harus mengalami maut, tapi kehadiran Yesus selamatkan mereka. Mari, saudara-saudara yang kasih Tuhan, gereja Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang Kristen dimanapun kita berada. Mari kita taklukkan Galilea di mana kita berada. Amin. Ya, yang terakhir, saudara. Saya ajak kita membaca Matius pasal 4, ayat yang ke-23 sampai dengan 25. Yesus berkeliling di seluruh Galilea yang mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang sungai Yordan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini yang terakhir, yang ketiga, Yesus menaklukkan apa, saudara? Nah, wilayah Danau Galilea ini, saudara, wilayah Galilea ini ada banyak kota-kota yang ada di sana. Tadi sudah disebut, saudara, ya, di ayat yang tadi kita baca, di ayat 25, ada beberapa tempat-tempat yang ada di sana. Dan salah satu yang paling sentral, yang menjadi pusat perhatian dan pergerakan misi Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya adalah Kapernaum, saudara. Kita baca Matius pasal 4 ayat yang ke-13. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulun dan Naftali. Ia diam di Kapernaum. Nah, kenapa Yesus diam di Kapernaum? Karena Kapernaum ini titik sentral, sehingga semua orang yang ada di sekitar wilayah Danau Galilea, baik yang dari bagian bawah maupun atas, dari beberapa tempat, sering melalui Kapernaum ini, saudara. Sehingga Kapernaum ini menjadi kota maju, ini menjadi kota yang modern, ini menjadi kota lintas pertemuan dari segala suku, budaya, bangsa, negara, menjadi lintas pertemuan untuk orang berjualan, berdagang, sehingga ekonomi di Kapernaum itu begitu besar dan makmur. Ini kota yang sangat modern, saudara. Artinya apa, saudara? Yesus taklukkan Kapernaum. Ini yang ketiga. Saudara, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang sebuah tempat, sebuah keadaan di mana terjadi kemajuan zaman, ya. Ini bicara tentang pemerintahan ekonomi global. Ini bicara tentang orang-orang yang pintar, orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang yang berkuasa. Ini bicara tentang tempat di mana di sini kemuktahiran ada, kemajuan ada, modernisasi ada, teknologi ada. Jadi ini kota yang sangat-sangat metropolitan. Tempat yang sangat-sangat masa depan. Kota impian. Iya, kota masa depan. Nah, Yesus menaklukkan wilayah ini. Yesus mampu menaklukkan Kapernaum dan wilayah sekitarnya. Dengan karya-karya Yesus. Dengan apa yang Yesus bisa lakukan. Dengan apa yang Yesus bisa berikan. Dengan segala otoritas kuasa yang dia miliki. Dia sembuhkan orang sakit. Dan Alkitab mencatat,
di Kapernaum, mujizat paling terbanyak terjadi di sana. Dan Alkitab juga mencatat dari 3 tahun masa pelayanan Yesus, sebagian besar 2 tahun kurang lebih Yesus lama sekali melayani di wilayah sekitar Danau Galilea, khususnya Kapernaum. Dan di Kapernaum ini menjadi base camp Yesus dengan murid-muridnya. Bahkan, saudara, kalau kita pergi ke Israel, ya di gerbang tempat ya kita masuk ke Kapernaum itu ada tertulis Kapernaum, the town of Jesus. Luar biasa, saudara ya. Kota pakai namanya Yesus, itu keren loh. Nama Yesus menjadi nama sebuah kota. Wah, itu luar biasa ya. Dan kita juga bangga seperti Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, nama dia bisa menjadi nama jalan di sebuah negara lain. Nah, itu sebuah prestasi yang hebat, bukan? Dan Yesus Kristus ini jauh, saudara. Dia bisa menjadikan namanya menjadi nama kota. Ini bicara apa? Yesus bisa taklukkan Kapernaum. Dan di Kapernaum ini banyak bangsa-bangsa berkumpul. Antara orang Yahudi dengan non-Yahudi. Jadi dengan demikian kita bisa simpulkan, Injil Kerajaan Allah, nama Yesus, berita tentang keselamatan, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi. Karena Yesus sendiri membuktikan, di Kapernaum ini, di wilayah Danau Galilea ini, disinilah berita Injil disiarkan di seluruh tempat di mana bangsa-bangsa berkumpul. Jadi keselamatan milik semua orang. Yesus untuk semua orang. Yesus untuk semua orang. Yesus bagi bangsa-bangsa. Amin, saudara? Ya, ini penaklukan yang Yesus kerjakan. Sehingga Kapernaum menjadi kota Yesus, dikenang sebagai kota Yesus. Tapi sayang 1000 sayang, saudara. Apa? Ternyata Kapernaum jadi reruntuhan. Tidak bisa lagi dibangun kota di sana. Kalau kita pergi ke Israel, saudara, kalau ada saudara kesempatan anugerah Tuhan bisa ke sana, kita akan menyaksikan kota Kapernaum ini sudah menjadi reruntuhan. Hanya tinggal sedang puing-puing yang sisa-sisa peninggalan sejarah saja, saudara. Mengapa? Karena lihat, Yesus bukan cuma sekedar menaklukkan dengan cara dia bisa buktikan kuasa dikodratinya, dia bisa sebarkan berita Injil, dia bisa menyelamatkan banyak jiwa-jiwa dari segala tempat dan segala bangsa. Tetapi Yesus juga menaklukkan sebuah kota, Yesus juga menaklukkan sebuah tempat, Yesus juga bisa menaklukkan semua orang. Kalau dia tidak bertobat, kalau dia menolak keselamatan, kalau dia tidak hidup sesuai dengan jalan Tuhan, kalau dia melawan kehendak Tuhan, maka Yesus juga bisa menaklukkan dengan sebuah hukuman. Dengan sebuah hukuman. Dan itu terjadi, saudara. Kapernaum dihukum Tuhan. Sehingga tidak bisa lagi dibangun sebuah kota sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini penting buat kita semua. Mari kita belajar dari Yesus menjadi sang penakluk, saudara. Karena itulah kita perlu meneladani Yesus Kristus. Karena dia telah berhasil. Dia telah berhasil menjadi sang penakluk. Dan penakluk yang seperti itulah yang kita mau jalani. Kita mau hidupi. Kita mau lakukan. Terus menerus. Sampai kita betul-betul bisa sukses melakukan seperti yang Tuhan telah teladankan, menjadi penakluk. Yang pertama, saudara, taklukan padang gurun. Bicara tentang kedagingan. Dan saudara, menaklukkan kedagingan tidak mudah. Tetapi kalau kita hidup di dalam Kristus, dan kita meneladani apa yang Yesus lakukan, dan jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita hidup mengikuti Dia, saya percaya, kita bisa taklukkan kedagingan. Bukan hanya bisa naklukkan kedagingan, saudara, tapi menaklukkan setan. Kalau Adam dan Hawa, manusia yang pertama gagal, dia tidak bisa melawan setan, dia bisa dikalahkan. Padahal situasi keadaan Adam dan Hawa itu keadaan bukan keadaan yang susah, betul nggak? Keadaan yang nyaman, enak sekali. Tapi di sana kedagingan dari Adam dan Hawa ternyata bisa digoda oleh setan sehingga kalah. Dan Yesus Kristus pun digoda oleh setan supaya kedagingannya muncul dengan mengatasnamakan anak-anak Allah itu. Tapi Yesus berhasil. Begitu juga, saudara, kalau Yesus saja digoda setan, Adam dan Hawa digoda setan, Anda dan saya pun akan digoda setan. Kedagingan saudara akan diotak-atik, kedagingan kita akan diuji. Tetapi saya yakin kalau kita hidup seperti yang Tuhan ajarkan ini, dan kita mau teladani Dia, dan dijadikan Dia sumber kekuatan kita akan mampu mengalahkan setan, dan kita bisa mengatasi kedagingan kita. Amin. Yang kedua, kita taklukkan Galilea. Bicara tentang apa? Orang-orang di sekeliling kita, yang mungkin mereka orang-orang yang hidupnya tidak baik, mereka orang-orang yang jauh keadaannya lebih buruk dari kita. Mereka orang-orang yang lebih susah dari kita. Mereka mungkin karakter sifat kelakuan mereka yang tidak baik. Tapi hadirnya saudara dan saya, kita bisa jadi terang. Kita bisa menjadi berkat untuk kehidupan mereka. Dan yang terakhir, orang-orang yang mungkin lebih dari kita. Orang-orang yang mungkin lebih maju dari kita. Orang-orang yang mungkin lebih sukses dari kita. Orang-orang yang hebat, orang pintar, orang-orang yang kuat. Ya, orang-orang yang mungkin kita mengidolakan. Kita pengen berharap jadi seperti orang itu. Tapi hati-hati, saudara. Kita jadi sang penakluk, bukan yang ditaklukkan. Mari, lewat hidup saudara dan hidup saya. Dengan siapapun kita bergaul, sekalipun itu orang yang lebih hebat dan berpangkat dari kita, lebih kaya dari kita, lebih modern, lebih canggih, lebih hebat dari kita.
Tapi kita pun bisa taklukkan dia. Bukan kita manfaatkan. Ingat, bukan manfaatkan. Bukan, tetapi kehadiran kita bisa menjadi saksi, bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat bagi orang-orang tersebut. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa, Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Marilah kita jadi sang penakluk. Seperti yang Yesus ajarkan dan teladankan. Saya yakin, kalau ini yang kita kerjakan bersama-sama, kemuliaan Tuhan akan terjadi di Indonesia. Kemuliaan Tuhan akan terjadi di bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Dukung channel ini sehingga terus bisa berkembang, dan lewat channel ini kalian akan mendapatkan lagu-lagu pujian, Anda akan mendapatkan pesan-pesan Tuhan, Anda akan mendapatkan pengajaran-pengajaran, Anda akan mendapatkan tuntunan, bimbingan, motivasi, dan semangat kekuatan. Anda juga akan mendapatkan inspirasi-inspirasi yang akan mengubahkan pola pikir kita. Jangan lupa ya untuk subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, share, like, komen, supaya lewat channel ini menjadi berkat dan saksi bagi generasi ke generasi. Terima kasih untuk dukungan, semangat, doa kalian semua guys untuk channel ini. God bless you and God be with us.